Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya jelaskan dan saya share terlebih dahulu untuk materi pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama ini kita membahas tentang business environment. Langsung saja di sini pada materi pertemuan ke-1 tentang lingkungan bisnis, kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama pengertian lingkungan bisnis, yang kedua tentang analisis terhadap lingkungan umum, yang ketiga faktor lingkungan umum, dan yang terakhir adalah pengaruh kekuatan terhadap probabilitas. Pengertian lingkungan bisnis. Jadi di sini lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Analisis terhadap lingkungan bisnis, di sini yang pertama ada ancaman, yang kedua peluang. Ancaman di sini adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan atau yang disebut monitoring, peramalan atau forecasting, dan penilaian, assessing. Yang pertama ada pemindaian, yaitu melalui pemindaian perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua, ada forecasting atau peramalan. Melalui pengawasan, perusahaan mendeteksi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui pengawasan dan yang berkelanjutan. Yang ketiga, di sini peramalan, analisis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah penilaian atau assessing. Tujuan dari penilaian itu sendiri adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Yang berikutnya adalah ada faktor lingkungan umum. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor politik dan hukum, yang keempat faktor teknologi, yang kelima faktor demografi. Bagaimana pengaruh kekuatan terhadap probabilitas? Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Jika hambatan terhadap masuknya pendatang baru cukup tinggi dan pendatang baru dapat mengharapkan adanya lingkungan balasan
yang tajam dari pesaing yang ada, maka pendatang baru tersebut mungkin tidak akan membawa ancaman yang serius. Ketika masuk, ada 6 ancaman hambatan yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah skala ekonomi, yang kedua diferensi produk, yang ketiga persyaratan modal, yang keempat biaya peralihan pemasok, yang kelima akses ke saluran distribusi, yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Di sini bisa kita lihat ya beberapa penjelasan, teman-teman bisa dibaca langsung ya di sini. Dan yang berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tingkat revitalitas di antara pesaing yang sama. Intensitas persaingan antara perusahaan merupakan fungsi dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah switching cost atau biaya pengalihan ke barang lain. Switch ya. Switch di sini adalah biaya pengalihan ke barang lain. Yang kedua, informational complexity, yaitu informasi yang kompleks. Yang ketiga ada hambatan pengunduran diri yang tinggi. Yang berikutnya adanya beberapa pesaing yang seimbang, kurangnya diferensiasi produk, pertambahan kapasitas yang tinggi, dan yang terakhir adalah pertumbuhan industri yang lambat. Yang ketiga, di sini ada tekanan dari produk pengganti. Ancaman dari produk substitusi atau produk substitusi itu adalah produk pengganti. Ini kuat jika konsumen dihadapkan pada sedikitnya switching cost dan tidak produk substitusi tersebut mempunyai harga yang lebih murah dan atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri. Selain itu juga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat jika situasi berikut terjadi. Yang pertama adalah pembeli membeli dalam jumlah besar. Jadi, kalau pembeli membeli dalam jumlah besar, biasanya itu akan terjadi tawar-menawar. Yang kedua adalah produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi. Tidak ada produk yang lainnya, hanya satu itu saja. Yang ketiga adalah pembeli memperoleh keuntungan yang rendah. Dan yang terakhir adalah kekuatan tawar-menawar pembeli di sini. Pembeli menempatkan suatu ancaman, melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama di sini ada didominasi oleh pemasok memiliki tawar-menawar jika yang pertama didominasi oleh sedikit perusahaan, yang kedua produknya adalah unik. Nah, unik di sini adalah kombinasi dari inovasi dan kreativitas. Yang ketiga adalah industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok. Dan yang terakhir, yang keempat, pemasok memiliki tawar-menawar jika pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Jadi, kesimpulan dari lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan ataupun institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan tentang materi business environment. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.